Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman bersama dengan Ustazah Kamia Rizka Amalia. Kita bahas soal perlindungan perempuan dalam perspektif agama dan negara. Tadi sudah dijelaskan dalam tausiah pengantar bahwasanya bagaimana kemuliaan perempuan itu sangat diutamakan bagi agama di Islam sendiri, negara dan juga keluarga. Nah, sekarang kita ingin tahu Ustazah, bagaimana sebenarnya perlindungan perempuan dalam perspektif yang lebih dalam tiga hal tadi, Islam, negara, dan juga keluarga. Kalau menurut agama, itu sebenarnya mengenai hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu sudah termaktub di surah Al-Ahzab ayat 35, bahwasanya innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan akhir ayat, wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadzakirina allaha katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di mana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, menjadi Islam, menjadi mukmin, menjadi orang yang patuh, menjadi orang yang berkata benar, menjadi orang yang khusyuk, menjadi orang yang bersedekah, menjadi orang yang berpuasa, menjadi orang yang menjaga, nah ini penting, menjaga kemaluannya, kemudian selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara hak dan kewajiban. Ketika akan menikah pun, perempuan itu juga sangat dijaga. Kita tidak mungkin dalam agama, ketika seseorang akan menikah itu tidak mungkin ujuk-ujuk moro-moro langsung menikah, tidak bisa. Harus ada perkenalan terlebih dahulu. Karena dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya ada 4 hal yang harus dilihat oleh perempuan. Li jamaliha, li maliha, li nasabiha, dan yang terakhir adalah li diniha. Nah, kalau masalah nasab ini juga penting, karena ketika akan menikah itu harus juga dilihat nasabnya. Karena tidak mungkin dalam pernikahan itu satu mahram, nah bukan muhrim ya, satu mahram. Jadi ada satu nasab itu tidak diperbolehkan. Kemudian ketika akan menikah pun perlindungan agama harus ada saksinya, harus ada walinya, itu yang terpenting. Wali, kemudian yang jelas ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, jelas laki-laki dan jelas perempuan. Kemudian ada walinya. Wali ini ada 9 wali. Kalau orang tuanya tidak bisa, ayah kandungnya tidak bisa, maka bisa digantikan oleh kakeknya dan yang lain sebagainya. Ketika wali tidak ada, maka boleh digantikan oleh wali hakim. Kemudian ada saksinya, kemudian ada maharnya. Lah, mahar ini termasuk bagian perlindungan kita, memuliakan kita ketika akan menikah. Kemudian ketika dalam perceraian pun juga ada syariat yang kita tidak boleh ketika bercerai itu berbeda ketika bercerainya dalam keadaan hamil, atau bercerai karena talak, atau bercerai dalam keadaan meninggal, itu berbeda hukumnya. Dan itu juga untuk menjaga kita. Takutnya nanti ketika sudah bercerai moro langsung menikah lah, dan dia dalam keadaan hamil, secara otomatis nasabnya akan bercampur. Anak ini ayahnya siapa? Ayahnya yang sudah meninggal, atau ayahnya ketika ibunya karena tidak melakukan iddah sehingga dia langsung hamil. Nah, secara otomatis untuk memuliakan perempuan ketika berpisah dari suaminya, ada masa tunggu bagi perempuan ketika akan melakukan pernikahan yang kedua atau yang selanjutnya. Kemudian dalam perspektif negara, misalnya perempuan itu bekerja, ada undang-undang yang melindunginya, nomor 13 tahun 2003, bahwasanya ketika perempuan di pasal 81, 82, perempuan itu boleh mengajukan masa cuti hamil, masa cuti melahirkan, itu ada semua di undang-undang nomor 13 tahun 2003. Lalu bagaimana perlindungan keluarga kepada seorang perempuan? Ketika posisinya sebagai orang tua, maka perempuan itu jangan didiskriminasikan
dalam hal pendidikan, dalam hal sosial, dalam hal agama yang terutama itu harus sama memberikan pendidikannya. Di kitab Akhlakul Banat itu diceritakan kalau anak kecil itu diibaratkan sebagai bunga mawar yang masih kecil. Ketika bunga mawar yang masih kecil itu dirawat dengan baik, ketika bengkong diluruskan, nah ketika masih kecil itu akan gampang untuk meluruskannya. Ketika pendidikannya sudah besar, kita tahu kalau mawar yang sudah besar itu kan sulit untuk dibuat, kalau sudah menggok ya menggok, tidak bisa untuk diluruskan. Maka dari itu pondasi agama yang terpenting ketika posisinya sebagai orang tua. Kemudian jika posisinya sebagai seorang istri, maka tugas suami itu adalah memberikan 5 kesalingan. Saling cinta, saling menjaga, saling hormat, dan saling ridho. Itu harus demikian. Kemudian ketika posisinya dia sebagai anak, maka seorang perempuan itu harus fala taqul lahuma ufin, harus manut ketika itu baik, karena kita tahu sebagai anak kita harus manut kepada 3 orang. Yang pertama kepada orang tua yang melahirkan, yang kedua ada mertua, dan yang ketiga adalah kepada guru kita. Baik, Masya Allah, itu tadi sudah dijabarkan bagaimana perlindungan dalam perspektif Islam, agama kita, kemudian negara. Ustazah, tadi ada yang menarik bahwasanya terkait dengan wali nikah yang saya sampaikan. Ini mungkin di luar konteks, kita kembangkan diskusi kita hari ini. Banyak yang masih memperdebatkan soal bagaimana jika ada kasus seorang wanita ini hamil di luar nikah bersama dengan kekasihnya, mungkin semacam itu. Di satu sisi pasangannya atau kekasihnya ini ingin bertanggung jawab. Nah, kemudian menikahlah mereka. Kemudian lahir, anaknya tumbuh besar, hingga akhirnya sampailah masa di mana anak tersebut akan menikah. Ada yang menyebut bahwasanya walinya, jika itu hamil di luar nikah, tidak sah bapaknya untuk bisa menjadi wali nikahnya, si anak perempuan tadi. Kalau misalkan di pendapat lain, ada yang mengatakan bahwa jika seorang bapak itu yakin bahwa anak perempuan itu adalah darah dagingnya sendiri, masih diperbolehkan. Nah, yang benar ini semacam apa? Karena orang yang hamil di luar nikah itu tidak boleh diwalikan kepada ayah kandungnya, harus diwalikan kepada wali hakim, karena posisinya dia sebagai anak yang hamil di luar nikah. Jadi sudah pasti seperti itu hukumnya, wali hakim, wali hakim. Nah, ini menjadi PR bagi wanita ya, kalau misalkan kita tidak menjaga diri ya, akan menerima konsekuensi tidak hanya kita tetapi anak kita. Bayangkan bagaimana ayah kandungnya, ayahnya ada tetapi tidak bisa menjadi wali terhalang karena dia melakukan hubungan seksual yang berada di luar nikah. Itu memang tugas kita semua, karena wanita itu adalah pondasi penting bagi negara. Maka penting sekali agama itu didasarkan untuk dipelajari, karena sering kita tahu bahwasanya orang tua hari ini tuh lebih mementingkan kepada pelajaran yang umum, sehingga melupakan pelajaran agama yang menjadi pondasi pertama. Ketika anak sudah selesai ngaji membaca Al-Quran, mungkin dicukupkan saja, sudah selesai. Padahal masih ada PR-PR yang lain. Itu masih hanya cara membaca Al-Quran, belum tahu mengenai kandungan-kandungan yang berada dalam Al-Quran. Maka seringkali terjadi pemerkosaan satu nasab, kakak memperkosa adiknya, atau ayah memperkosa anaknya sendiri. Itu kan miris sekali, karena memang banyaknya kasus-kasus tersebut karena memang pondasi agama itu sangatlah penting. Jadi memang seperti kasus yang berada di Kecamatan Uluhan misalnya, ada kasus di awal tahun 2025 itu demikian. Setelah ditelisik karena memang tidak ada pondasi agama. Pelecehan sedarah begitu? Iya, sampai dengan melahirkan, kemudian anaknya perempuan semua. Dan adiknya itu masih kelas 6 SD. Nah, menyikapi soal kasus yang banyak terjadi semacam itu, kekerasan, apalagi ini pelecehan sedarah begitu, bagaimana Islam sendiri
menangani hal tersebut, melindungi, apalagi negara, sejauh mana harus bisa turun tangan, Ustazah? Sebenarnya kalau negara itu sudah turun tangan secara langsung ya, kita lihat tadi syarat orang akan menikah. Nah, itu kan juga sulit juga hari ini syarat untuk menikah. Bahwasanya harus datang ke desa, minta persetujuan, kemudian ada walinya, ada aktenya. Akan terlihat nanti ketika di akte ayah kandung kemudian di kakak berbeda, itu kan akan terlihat. Nah, sering para ibu itu menyembunyikan siapa ayah kandungnya, dan di kakaknya itu dimasukkan adalah ayah tirinya. Nah, itu nanti masuk ketika di proses rafa, ketika akan melakukan bimbingan perkawinan. Nah, jadi memang kalau di KUA itu ketika akan menikah, selain ada proses administrasi yang namanya rafa, itu juga ada bimbingan perkawinan. Kalau dari kita Kementerian Agama, selain orang yang mau menikah ada bimbingan perkawinan, kita juga ada bimbingan-bimbingan yang lain yang masuk mulai dari MI, mulai dari MTS, SMP, ataupun ketika sudah keluar dari SMA ketika akan menikah, itu bahasanya adalah bimbingan remaja usia nikah. Jadi ada bimbingannya. Kemudian bimbingan kita yang masuk itu kita masuk ke majelis taklim. Kita memberikan pengarahan kepada mereka mengenai agama, tidak hanya agama saja, yang mengenai sosial, ekonomi. Nah, itu masuk di majelis taklim. Baik, itu tadi soal regulasi juga, bagaimana pergaulan sebenarnya di Indonesia ini sudah cukup miris ya, bukan hanya kasuistik tapi sudah menjadi fenomena. Yang menjadi kegelisahan juga kalau misalkan dibandingkan dengan Barat, sebenarnya fenomena sama-sama parah begitu saja. Cuma bedanya kalau misalkan di sana regulasinya sudah semakin matang, tetapi di sini terkendala ada masyarakat yang masih merasa menutupi. Kalau misalnya kata kasarnya munafik begitu. Jadi yang menjadi titik berat, titik beban itu adalah wanitanya yang mengalami cedera seperti kehamilan di luar nikah tadi itu. Nah, perlindungan dalam Islam sendiri, apalagi kalau misalnya soal pelecehan, di dunia maya banyak lagi. Apakah pakaian tertutup itu hanya menjadi salah satu cara Islam untuk menjaga? Karena justru orang yang berpakaian tertutup pun masih menjadi korban begitu. Bagaimana Islam memandang? Kalau dalam ayatnya sudah jelas, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Bahwasanya perempuan itu harus menjulurkan jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Nah, itu dzalika adna itu adalah untuk meminimalisir adanya pelecehan seksual, adanya misalnya ada orang yang lain yang mengganggu perempuan tersebut. Nah, itu adalah untuk meminimalisir. Kalau ayatnya sudah jelas, tapi mungkin yang menjadi pertanyaan itu adalah ketika sudah tertutup kok masih ada orang yang mengganggu. Mungkin yang salah adalah keadaan manusianya tidak normal. Nah, dalam artian gimana nggih? Ada kelainan dalam berpikir, kelainan sosial, kelainan dalam berpikir tersebut yang tidak sesuai. Karena hari ini kita tahu bahwasanya setiap orang itu pasti punya satu gadget, kadang bahkan ada 2 gadget atau 3 gadget, dan itu sangat mempengaruhi pemikiran seseorang. Apalagi kalau memakai gadgetnya itu tidak ada dasar agama, dasar pendidikan, kemudian tidak ada waktu yang tiap harinya yang dia lihat itu adalah media sosial. Jadi intinya juga adalah tidak hanya cukup kita menjaga anak perempuan, tetapi juga mendidik anak laki-laki kita, begitu ya Ustazah. Makin menarik sebenarnya dan banyak pertanyaan yang ingin kami diskusikan, tapi apa daya durasi membatasi. Namun matur nuwun atas segala informasi ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua, mudah-mudahan membawa manfaat. Matur nuwun Ustazah. Dan saudara, itu tadi episode Mutiara Iman kali ini. Semoga bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.